Apa kabar pendengar Radio Mistis? Selamat malam dan salam mistis. Radio Mistis adalah channel baru yang akan menceritakan kisah-kisah mistis. Dukung channel kami dengan cara like, subscribe, dan share. Komen para pemirsa sangat kami tunggu untuk perbaikan Radio Mistis ke depan. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah gulai daging manusia, lanjutan dari kisah sebelumnya. Seperti apakah kisah itu? Silakan simak cerita berikut. Sulis, tetangga sebelah rumah Parni, mengendus. Hidungnya kembang kempis mencium bau makanan. Rumah gubuk yang selama ini amat jarang sekali tercium bau masakan. Sebagai tetangga, Sulis tahu betapa susahnya Bu Parni, ibu rumah tangga yang harus rela bekerja sebagai tukang gosok keliling dengan penghasilan 20.000 setiap ada yang memakai jasanya. Itu pun tidak setiap hari. Kadang 2-3 hari Parni harus gigit jari karena tak ada yang menghubungi. Sulis sering melihat Bu Parni menangis, memikirkan nasib keempat anaknya dan suaminya yang lumpuh hingga tak mampu mencari nafkah. Sulis tahu betapa susah tetangganya itu. Dialah yang sering memberi beras dan sekedar lauk. Siang ini Sulis mencium aroma gulai. Hatinya mulai bertanya, dari mana Bu Parni dapat uang hingga bisa memasak daging. Sulis menepuk mulutnya sendiri, merasa berdosa sudah berpikiran buruk pada wanita sederhana yang selalu berbuat baik padanya. Didera rasa penasaran yang teramat sangat, Sulis memberanikan diri untuk singgah ke rumah Bu Parni. Sulis mengetuk pintu belakang rumah tetangganya itu. Tak ada sahutan. Yang ia dengar hanya suara riang anak-anak disertai tawa ibu bapaknya. Sulis ingin beralih dan memutar tubuhnya menuju arah depan. Tapi tiba-tiba pandangannya tertuju pada karung yang ada di belakang rumah, karena terdapat warna merah seperti darah dari kejauhan. Dengan kaki gemetar Sulis mendekat. Saat ia akan menyentuh karung, tiba-tiba pintu belakang rumah bergerak. Sulis tersentak dan memandang ke arah sosok yang tengah berdiri dengan wajah tak suka. Ada apa, Lis? Sosok yang tak lain adalah Bu Parni itu mendekat. Wajah legamnya terlihat panik saat matanya tertuju pada karung yang tadi ia bawa, lupa membuang dan membakarnya. Ini Bu, saya lihat karungnya kok banyak becak darah ya, ungkap Sulis kemudian. Bu Parni bergeming, tapi raut wajahnya tak bisa berbohong jika saat ini ia didera kecemasan yang teramat sangat. Oh itu, kakakku yang berada di desa sebelah suka berburu rusa. Rencana mulai besok aku akan menjual gulai daging rusa untuk tambah-tambah belanja, kilah Bu Parni. Tentu saja wanita itu berbohong. Sedari bayi ia sudah sebatang kara. Ibunya gantung diri waktu Parni bayi karena tak kuat menanggung hutang suaminya yang suka berjudi. Bapaknya pun meninggal saat usia Parni 2 tahun akibat overdosis. Oh begitu ya Bu, tadi saya mencium bau yang sangat harum, makanya saya kesini. Mau tanya resep gitu. Sulis senyum. Ia tak enak hati karena ketahuan mengintip di belakang rumah Bu Parni. Senyum seketika terbit di bibir Bu Parni. Oh kebetulan, saya memang mau mencicipi daging rusa yang digulai khas resep kampung saya. Bu Parni lantas masuk dan tak lama membawa semangkuk gulai. Ini dicicipi, nanti kasih saran apa yang kurang sebelum saya jual. Kembali Bu Parni tersenyum dan menyerahkan mangkuk yang berisi gulai daging pada Sulis. Sulis pamit dan memutar tubuhnya. Dia melangkah dengan hati yang tak enak. Bu Parni masih tetap berdiri di tempat sembari menatap langkah Sulis yang tergesa. Salah satu sudut bibirnya ditarik hingga menciptakan senyuman sinis yang membuat siapapun akan ngeri bila melihatnya. Kamu jangan berani-berani ikut campur, Sulis. Biarpun selama ini kamu baik, tak menutup kemungkinan kamu yang akan jadi bahan baku untuk gulai selanjutnya. Lirihnya seraya memutar tubuh dan meraih karung yang ada darahnya. Parni merogoh kantung dan meraih koset, memantik api dan membakar karung beserta sampah yang ada di belakang rumahnya. Degup jantung Sulis belum mereda saat tiba di dalam rumah. Ia sama sekali tak menyalahkan kemarahan Bu Parni padanya, karena memang mengakui jika ia salah. Semua itu karena rasa penasarannya. Seharusnya ia ikut bersyukur bila Bu Parni sekeluarga hidupnya sudah jauh lebih makmur dan bisa makan tanpa menyusahkannya, bukan malah diam-diam mengintip dan berpikiran buruk kepada Bu Parni. Sulis menghela napas dalam. Ia lalu menatap gula yang ada di hadapannya. Aroma yang sangat sedap menguat hingga membuat perutnya keroncongan. Sepertinya gulai pemberian Bu Parni memang nikmat.
Sulis beranjak dari duduknya dan melangkah ke arah dapur, mengambil nasi dan kembali ke ruang tengah. Ia sudah tak sabar untuk menyantap gulai yang membuatnya amat selera. Benar saja, satu suapan kuah masuk ke dalam mulutnya. Rasanya langsung membuat Sulis takjub. Itu baru kuah, belum dagingnya. Baru kuah saja sudah membuat Sulis memejamkan mata saking enaknya. Suapan kedua, Sulis mencampur nasi, kuah, dan sepotong daging berukuran kecil, mengunyahnya perlahan. Tekstur dagingnya beda dengan sapi, lebih kenyal tapi berlemak. Ini enak, lebih nikmat dari daging sapi, Sulis berbicara pada dirinya sendiri. Saking nikmatnya ia seperti enggan untuk berhenti. Suapan-suapan selanjutnya ia masih menikmati tanpa banyak berkomentar. Ia mengakui bahwa masakan Bu Parni memang sangat enak. Ia yakin jika nanti berjualan, gulai Bu Parni pasti laku keras. Hingga kuah menyusut dan daging tinggal beberapa potong, mata Sulis menangkap sesuatu yang berbeda pada bentuk daging yang membuatnya mengernyitkan dahi. Heran. Ia menyendok daging tersebut dan memperhatikan dengan seksama. Seketika tangannya bergemetar dan melempar sendok berisi daging. Jari tangan. Baik, itu tadi adalah cerita yang kami bawakan. Cerita ini masih bersambung ke part berikutnya. Jika Anda tertarik, silakan komentar dan juga subscribe. Salam mistis.